Apa hukumnya ngikutin manhaj salaf? Sudah saya katakan wajib. Apa hujah dan dasar Anda bahwa ngikutin manhaj salaf itu wajib? Saya bawakan dalil-dalilnya. Yang pertama, surat An-Nisa ayat 115. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa yang mengikuti Rasul setelah jelas kepada dia petunjuk dan mengikuti selain jalan kaum mukminin. Perhatikan, kaum mukminin ketika turun ayat ini siapa? Sahabat. Berarti ayat ini tegas menunjukkan bahwa orang yang tidak mengikuti manhaj mereka, Allah katakan apa? Nuwallihi ma tawalla. Kami akan biarkan ia leluasa dalam kesesatannya. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan bakar ia dengan dalam neraka jahannam. Wasa'at. Pak Badrus Salam mengikuti manhaj salaf Wahabi hukumnya adalah wajib. Oke, kita ulas ini. Ayat yang dibaca oleh Pak Badrus Salam LC ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini saya akan mengomentari Pak Ustadz Badrus Salam LC. Di mana Pak Badrus Salam LC ini mengarahkan jamaahnya. Ditanya tentang hukum, bagaimana hukumnya mengikuti manhaj salaf. Di sini yang diarahkan sebenarnya sesuai dengan pengakuan mereka, jargon mereka, klaim mereka selama ini bahwa mereka adalah manhajnya manhaj salaf yang mengikuti manhaj para sahabat. Sebelum saya bahas ayat Al-Quran yang dibaca oleh Pak Badrus Salam, surat An-Nisa ayat 115, ayat 115, saya jelaskan dulu apa sih sebenarnya manhaj salaf itu. Manhaj salaf kalau menurut orang Wahabi adalah menafsirkan ayat Al-Quran atau hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat. Jadi salaf di sini adalah mengikuti sahabat menurut orang-orang Wahabi. Cuman begini ya, ente kalau begitu salah hidup. Seharusnya Anda itu hidup di zaman tabi'in dan menjadi tabi'in biar bergelar rahimahullah. Sahabat sekarang dadaran lagi. Manhaj sahabat yang siapa yang mudawwan sekarang, yang mudawwan ini, yang terbukukan itu siapa? Makanya di bawahnya kemudian ada ulama di bawahnya, banyak mazhab sekali dalam Islam. Cuman yang mudawwan terdokumentasikan itu hanya 4 mazhab. Artinya begini Pak Badrus ya. Sekarang mazhabnya Siti Aisyah, mazhabnya Ibnu Bas, mazhabnya ini di sahabat, manhajnya ini. Benar semuanya memang manhajnya sahabat itu. Nah, turun ke bawah tabi'in. Dari tabi'in, atba'ut tabi'in, pengikut tabi'innya ini. Kemudian mazhab yang 4, termasuk ulama salaf juga ini, mazhab yang 4 ini. Pertama, dari Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. 4 mazhab ini yang terdokumentasikan manhajnya, pemikirannya itu dalam menetapkan hukum, konsepnya itu terbukukan Pak. Terus di belakangnya itu ada ulama yang mentahrirnya, ada ulama yang membukukannya, kemudian ada mujtahid mazhabnya ke bawah itu, ada mujtahid mufti, ada fatwa dari Syafi'iyah, fatwa dari ini muftinya itu Pak. Baik teman-teman, mari kita buktikan sekarang. Apa sih sebenarnya maksud dari ayat tersebut? Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kita buka sekarang tafsir Ibnu Katsir. Wa qawluhu wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda, maksudnya adalah wa man salaka ghaira tariqis syari'ati allati jaa bihar rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang melewati atau orang yang melalui ghaira tariqis syari'ati, selain jalan syariat, allati jaa bihar rasul, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dengan membawa syariat tersebut.
Wa yattabi ke bawahnya langsung wa yattabi ghaira sabilil mu'minin. Nah, di sini oleh Pak Badrus Salam diarahkan manhaj sahabat mukminin di sini. Karena mukminin pada masa itu adalah tentunya sahabat dan mereka mengklaim manhajnya adalah manhaj sahabat. Padahal kalau mau dibuktikan, benarkah mereka itu memahami ayat Al-Qur'an Nas atau memahami agama ini dengan pemahaman para sahabat? Tolong buktikan. Sahabat siapa yang pemahamannya yang terkonsep terbukukan secara rapi itu dari sholat, dari ubudiyah, kemudian muamalah, munakahah, jinayat, siapa madhab sahabat atau manhaj sahabat yang terbukukan rapi seperti itu, tersusun sistematis sebagaimana madhab yang empat, silahkan. Paling wakola wakola itu belum tentu masih mas bro. Makanya dalam mazhab Hanabila itu ada seorang ulama Hanabila menjelaskan yang mengaku sebagai yang mengaku tidak wajib mengikuti mazhab yang empat, sebenarnya ini adalah orang yang ahmak mutakalif, orang yang golbok, yang sok yes. Wa yattabi ghaira sabilil mu'minin hadza mulazimun lissifatil ula walakin qad takunu al mukhalafa linasysyari. Menyelisihi syariat di sini, mengikuti selain jalan mukminin, oke lah Anda bilang sahabat itu, ini mukhalafahnya, menyelisihinya dari segi apa? Ada kalanya linassis syari, menyelisihi terhadap nas syariat, menyelisihi ayat Al-Quran, menyelisihi hadis Nabi, misalnya rukun wudu dibilang ada dua. Wa qad takunu lima ajma'at ilaihil ummatul Muhammadiyah. Juga terkadang menyelisihi terhadap sesuatu yang sudah disepakati, yang sudah ulama ijma tentang hukumnya, kemudian diselisihi, termasuk ini namanya maklum minad dini bid-darurah, yang sudah diketahui oleh agama secara pasti, misalnya haji. Haji wajib. Semua mazhab ulama ini mengatakan secara nasnya berdasarkan nas yang sore mengatakan haji itu wajib. Rukun wudhu tidak ada yang mengatakan dua karena berdasarkan nas syari. Semua ulama ijma sepakat tidak ada yang dua rukun wudhu, kemudian diselisih. Maka ini yang disebut menyelisihi ummatul Muhammadiyah. Lima ajma'at alaihil ummatul Muhammadiyah. Menyelisihi ijma ulama yang bagaimana? Fima ulima ittifaquhum alaihi tahqiqan, atau dalam bahasa lain maklumun minad dini bid-darurah, secara pasti diketahui ijma ulama itu. Kenapa yang bukan hanya menyelisihi nas syari yang dianggap ghairu sabilil mu'minin ini? Karena fa innahu qaddaminat lahumul ismah fi ijtima'ihim minal khata. Karena ijma ulama ini, saudara, sudah ada ismah, penjagaan dari Allah, penjagaan dari syariat, sahibus syariah, bahwa mereka tidak mungkin sepakat terhadap kesalahan. Sesuai dengan hadis Nabi, bahwa umat Nabi ini tidak akan sepakat terhadap kesesatan. Begitu, saudara. Ya, kenapa ulama ini umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan sepakat terhadap kesalahan atau kesesatan? Tashrifan lahum, karena ini merupakan penghormatan, pengagungan terhadap mereka umatul Muhammadiyah ini, wa ta'dziman linabihim, dan mengagungkan terhadap nabinya, yakni nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu loh Pak. Bukan diarahkan manhaj. Jadi kalian ini kan mengaku manhaj itu, manhaj salaf. Salaf siapa? Ternyata kalian itu banyak menyelisihi terhadap ijma-ijma ulama, Pak. Contohnya dalam masalah tarawih, kalian ini yang menyelisihi terhadap mazhab yang empat. Dalam masalah najis, kencing babi bahkan tidak najis, kalian ini yang menyelisihi mazhab yang empat, Pak. Kalau sahabat, sekali lagi saya katakan, sahabat tidak ada yang terdokumentasikan. Paham, Pak?
Kalau kalian masih maksa, oke, saya tantang kalian, terutama Pak Badrus Salam, dari ubudiyah saja, Pak, ubudiyah saja, jangan sampai ke muamalah, munakahah, dan jinayat. Dalam masalah ubudiyah saja, saya tantang kalian itu untuk membuktikan manhaj sahabat siapa yang Anda ikuti itu. Dari wudhu, pokoknya ubudiyah. Coba, ayo, siapa teman-teman Wahabi yang sanggup membuktikan itu? Ujung-ujungnya pasti menurut kola ulama kutipannya itu. Padahal tidak ada kitab sahabat yang terbukukan. Kaidahnya misalnya usul sahabat. Tidak ada, Pak.